Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, tema renungan kita yaitu kebesaran Kristus. Saya mengajak untuk kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Mulai kami diberikan kesempatan untuk kembali merasakan udara di pagi hari, dengan kami boleh bangun dari tidur kami. Dan kami pun juga dapat melaksanakan segala macam aktivitas sepanjang hari. Ketika pada malam hari ini firman Tuhan akan kembali kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi andalan kami satu-satunya, kami boleh terus melangkah di dalam kehidupan ini dan menjadi murid-Mu sampai akhir nanti dengan melakukan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin sertai kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan melalui hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ke 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak dalam kehidupan ini, selalu ada yang membuat kita bangga atas setiap hal yang sudah kita kerjakan. Di antaranya prestasi, pencapaian kita, pekerjaan atau keluarga, dan hal lainnya yang secara manusiawi ada di dalam hati kita, ada di dalam laku kita. Namun, ada kebanggaan yang seharusnya menjadi hal yang utama, yaitu sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga menjadi orang pilihannya dan memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Sebelum Paulus mengenal Kristus yang menjadi kebanggaannya, keyakinannya, dan tujuan hidupnya, di mana hal-hal lahirialah dan semuanya itu dianggap sebagai keuntungan dan kebanggaannya. Tetapi kemudian Paulus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Bahkan apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya sekarang dianggap sebagai kerugian. Pengenalan kepada Kristus mengubahkan kehidupan Paulus secara total. Kalau dahulu Paulus mengandalkan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, saat dia sudah mengenal Kristus, dia sadar bahwa semuanya dianggap tidak bernilai, tidak ada harganya. Kalau dahulu dia mengejar yang lahiriah, pengenalan akan Kristus membuatnya sadar bahwa itu semua adalah kerugian. Tidak ada yang lebih berharga selain Kristus. Kristus adalah segala-galanya. Paulus hanya mengakui kebesaran Kristus. Kita dapat memperoleh Kristus dengan percaya kepadanya dan menerima Dia dalam hidup kita. Kita harus memberikan tempat seluas-luasnya kepada Kristus dalam hati kita dan menerima otoritasnya bagi hidup kita. Kita harus melepaskan dan membuang segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Kristus. Setiap orang memiliki perjalanan untuk bertemu dan mengenal Kristus dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang jalannya sangat mulus, tetapi ada juga yang jalannya berliku-liku dan sangat rumit bahkan sulit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kebesaran Kristus menjadi yang terutama dalam hidup kita? Sadarilah dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya dan tidak ada yang sebanding dengan dirinya. Kebesaran Kristus menuntun kita pada jalannya. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita kembali berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Allah Bapa, kami telah diingatkan melalui firman-Mu bahwa kebesaran Kristuslah segala-galanya bagi hidup kami. Sehingga apa yang kami raih, yang kami capai di dalam kehidupan ini, sifatnya hanya sementara. Biarlah kiranya kebesaran Kristus yang boleh terus menjadi kebanggaan kami, sehingga kami dapat terus bangga menjadi murid-Mu. Biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk kami boleh menghayati akan hal ini, terkhusus pada Minggu Prapaskah yang sedang kami jalani. Kami boleh terus mengingat dan juga merasakan, mengalami, bahkan juga memberitakan kebesaran Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.